Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk diskusi hari ini, sebelum saya membuka sesi tanya jawab, kita mulai dulu dengan membahas soal-soal tambahan yang telah saya buat untuk materi kombinatorika 2 ya. Saya tentunya berharap kalian sudah mempelajari slide kombinatorika 2 ya, baik itu dengan membaca slide ataupun dengan melihat video yang telah disediakan. Oke, jadi di materi kombinatorika 2 ini nanti kita akan membahas mengenai permutasi berjenis ya. Di permutasi berjenis ini artinya ada objek yang sama begitu ya, sama atau identik, jadi tidak semua objeknya itu berbeda. Kemudian ada permutasi melingkar, di mana di sini susunannya itu melingkar, bukan mendatar ataupun linier. Kemudian ada kombinasi, ya kombinasi ini bedanya dengan permutasi adalah di urutannya. Jadi kalau di permutasi urutan itu diperhatikan, ya kata kuncinya susunan. Kemudian kalau kombinasi itu urutannya itu tidak diperhatikan, kata kuncinya adalah kelompok. Ya. Kemudian ada distribusi berkapasitas dan distribusi tanpa syarat kapasitas. Karena ini kuliah terakhir ya, kuliah ke-7, nanti mungkin saya request untuk sesi foto ya di akhir kuliah. Jadi nanti bagi yang bisa turn on kameranya silahkan di turn on ya, kita sesi foto terlebih dahulu ya sebelum melaksanakan UTS nanti ya. Oke, yang pertama kita lihat di bawah ada soal yang pertama ya. Ini sudah saya pindahkan soalnya ke papan tulis. Oke, yang pertama di sini tentukan banyaknya cara menyusun huruf-huruf yang ada pada kata-kata berikut. Yang pertama untuk yang A. Oke, di sini ada kata kenyal. Perhatikan bahwa di kata kenyal ini semua hurufnya berbeda, ya sehingga kita gunakan rumus permutasi yang biasa, ya permutasi yang di materi pertemuan ke-6, ya. Oke, karena di sini artinya susunan, ya susunan itu artinya urutannya itu diperhatikan, ya kita gunakan permutasi. Ada berapa objek di sini? Objeknya adalah huruf-huruf, ya. Jadi di sini ada 6 huruf yang berbeda, artinya ada 6 objek yang berbeda, jadi permutasi 6. Kemudian disusunnya karena tidak ada batasan apa-apa, artinya kita semuanya semua hurufnya disusun ya ke dalam 6 posisi, berarti P66 ya, atau tinggal 6 faktorial saja ya. Oke, jadi P66 6 faktorial itu berapa ya? Sekitar 720 ya. Ya 720 cara. Kemudian yang B ya. Yang B di sini huruf-huruf yang harus disusun itu dari kata asbes ya. Di sini perhatikan bahwa ada huruf yang sama ya, yang identik yaitu huruf S, ada 2 ya. Nah, berarti kita menggunakan rumus yang ada di permutasi, kita lihat ya, permutasi berjenis. Oke, rumusnya seperti ini ya. N faktorial dibagi N1 faktorial dan seterusnya ya. Nah, sebetulnya tinggal N faktorial yang di atas itu adalah permutasi yang biasa, kemudian dibagi dengan banyaknya objek yang sama saja sebetulnya. Banyaknya objek yang sama kemudian difaktorialkan. Jadi kalau kita tuliskan secara lengkap, itu jawabannya nanti, karena di sini ada 5 huruf, berarti 5 faktorial, ya 5 objek. Kemudian dibagi dengan huruf A-nya itu ada 1, ya berarti 1 faktorial. Huruf S-nya ada 2, berarti 2 faktorial. Huruf B-nya ada 1 faktorial. Dan huruf E-nya itu ada 1, yaitu 1 faktorial. Atau boleh saja dituliskan langsung sebagai 5 faktorial dibagi dengan faktorial, dibagi dengan 2 faktorial. Jadi yang 1 faktorialnya itu sebetulnya tidak perlu kita tuliskan ya, karena 1 faktorial itu 1. Jadi tinggal dibagi dengan yang
objeknya itu ada lebih dari satu saja ya. Di sini huruf S itu ada 2, jadi tinggal dibagi dengan 2 faktorial. Yang 1 faktorial sebetulnya tidak perlu dituliskan. Ya. Oke, dari sini silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait nomor 1. Saya berharap kalian sambil menulis juga ya jawabannya. Entah itu menulisnya secara manual atau secara digital. Oh iya, soalnya ini yang PDF ini belum saya publish di course. Nanti saya setelah kuliah saya publish. Jadi nanti soal PDF-nya nanti akan saya publish di forum diskusi. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Oke, di sini ada sebanyak N mahasiswa, termasuk A dan B. Ya, jadi A dan B ini termasuk ke dalam si N mahasiswa tadi. Itu akan duduk pada N buah kursi yang disusun secara melingkar. Ya, jadi katakanlah ini N mahasiswanya itu mau rapat di sebuah meja bundar, ya, sehingga kursi-kursinya itu disusun secara melingkar. Nah, tentukan banyaknya cara menyusun mahasiswa-mahasiswa tersebut apabila yang pertama tidak ada batasan apapun. Oke, jadi karena di sini susunannya itu melingkar, ya sudah jelas bahwa kita gunakan permutasi melingkar. Ya. Kita ingat kembali di permutasi melingkar. Kita lihat slide-nya di sini. Ya, jadi banyaknya permutasi melingkar dari N objek yang berbeda itu adalah N-1 faktorial. Jadi kalau susunannya secara melingkar, itu kita kurangi 1 N-nya ya, di rumusnya. Sehingga untuk yang A di sini itu mudah saja, itu ada sebanyak N-1 faktorial. Ya, jadi kalau mahasiswanya ada 10, berarti jawabannya itu 9 faktorial. Kalau mahasiswanya ada 20, berarti jawabannya itu 19 faktorial. Kemudian kita lanjutkan ke yang B. Ya. Yang B di sini A sama B itu harus duduk bersebelahan. Ya. Jadi katakanlah A sama B ini pasangan yang tidak mau dipisahkan. Atau bisa jadi karena A dan B ini adalah ketua dan wakil ketua sehingga duduknya harus bersebelahan seperti itu. Ya. Oke, bagaimana caranya? Ya. Nah, supaya A dan B ini duduk bersebelahan, A sama B ini harus kita buat dalam satu kelompok terlebih dahulu, ya. Dibuat dalam satu objek, ya, satu kelompok atau satu objek, ya. Jadi kalau A dan B ini kita buat sebagai satu objek, ya, berarti mahasiswanya ini ada berapa, objeknya ada berapa, ya. Yang tadinya ada N mahasiswa, karena A dan B ini kita jadikan satu objek, berarti tinggal N-1 objek saja. Ya. Tinggal ada N-1 objek, sehingga kalau kita susun secara melingkar, N-1 objek itu berarti ada N-1 dikurang 1 faktorial. Ya. Jadi ini N-1 objek ini karena ya, N-1 objek ya, karena A dan B-nya itu kita jadikan sebagai satu objek ya. Sebagai satu objek.
supaya nanti A sama B-nya itu bisa duduk bersebelahan. Jadi kita jadikan A dan B ini sebagai satu objek ya. Nah, karena tadi susunannya melingkar, berarti tinggal n-1 dikurangi 1 faktorial. Ya. Nah, kemudian perhatikan bahwa A dan B duduk bersebelahan itu bisa A-nya di kanan atau B-nya yang di kanan. Ya. Berarti A dan B-nya itu harus diatur juga posisi duduknya. Ya. Nah, pertama tadi kita susun n-1 objeknya. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan menyusun A dan B di dalam kelompok si A dan B ini. Ya. Kita susun A dan B. Ya. Susunan A dan B-nya itu melingkar atau mendatar. Ya. Kalau misalkan kita gambarkan seperti ini, ya, misalkan posisi duduknya, ya ini seperti ini. Ya. Jadi katakanlah seperti ini. Ya. Kalau misalkan A dan B-nya itu kita dalam buat satu objek seperti ini, ya, posisi A dan B-nya ini melingkar atau mendatar, ya. A dan B-nya di sini posisinya susunannya itu mendatar, ya, bukan melingkar, ya, sehingga ketika kita mau menyusun A dan B, ya, secara mendatar, karena di sini ada dua objek, ya, A dan B, berarti itu tinggal 2 faktorial saja. Nah, kemudian dikali atau ditambah, ya, karena tadi ini adalah tadi pertama kita susun n-1 objek terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan menyusun A dan B, berarti ini adalah proses yang berkelanjutan, berarti kita menggunakan hukum penggandaan, berarti dikali, ya, bukan dijumlahkan. Ya. Ini kalau kita hitung itu 2 dikali dengan n-2 faktorial. Itu untuk yang B. Oke, kemudian yang C A dan B-nya itu tidak mau duduk bersebelahan, ya. Katakanlah misalkan A dan B ini agak musuhan sedikit sehingga nggak mau duduk bersebelahan, ya. Oke, ada berapa banyak cara, ya. Nah, sebetulnya A dan B tidak duduk bersebelahan, ini bersebelahan, ya. A dan B tidak duduk bersebelahan itu sebetulnya bisa kita cari dari yang A tidak ada batasan apapun dikurangi dengan A dan B duduk bersebelahan. Ya, jadi pasti nanti A dan B tidak duduk bersebelahan. Ya. Jadi yang C itu bisa kita peroleh dari bagian A yang n-1 faktorial. Ya. Di n-1 faktorial ini kan A sama B-nya bisa duduk bersebelahan, bisa tidak, ya, karena tidak ada batasan apapun. Ya. Dikurangi dengan yang kalau A dan B-nya itu duduk bersebelahan. Jadi dikurangi dengan 2n-2 faktorial. Ya. Jadi yang di sini ini yang di jawaban bagian A, ya. Yang di bagian A itu sudah termasuk kedua kasus, ya. Jadi A dan B-nya itu bersebelahan atau A dan B-nya tidak bersebelahan. Jadi di bagian A ini itu sudah termasuk ke dua kasusnya. A dan B-nya bisa bersebelahan, bisa tidak, ya. Dikurangi dengan yang ini jawaban yang bagian B, ya. Bagian B ini si A dan B-nya itu bersebelahan. Jadi pasti nanti jawabannya itu A dan B-nya itu tidak bersebelahan. Oke, jadi sebenarnya ini bisa kita sederhanakan, ya. N-1 faktorial itu N-1 kali N-2 faktorial. Dikurangi 2 dikali N-2 faktorial itu sama dengan N-1 dikurang 2 itu N-3, ya. N-3 kali N-2 faktorial. Begitu. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk yang nomor 2. Oke, silakan Angga. Assalamualaikum, Pak. Ya, silakan Angga. Saya masih belum ngerti, Pak, kenapa AB dijadikan satu objek?
Oke, jadi A dan B-nya dijadikan satu objek karena ada syarat bahwa A dan B-nya harus duduk bersebelahan ya. Jadi salah satu trik supaya dua buah objek itu bisa berdekatan itu kita jadikan satu objek terlebih dahulu ya. Baru nanti kita lanjutkan dengan menyusun kedua objek tersebut gitu. Jadi itu adalah trik ya, trik supaya apabila dua objek itu harus berdekatan, maka dua objek tersebut harus kita jadikan sebagai satu objek. Berarti dia buka dikurang satu kan Pak? Kalau dikurang dua berarti dia itu Pak, ada dua objek. Ada 4 objek dijadikan 2. Bagaimana enggak? Ini kan N dikurang 1 Pak, tapi Ya, kita betul. dikurang 1 lagi karena jadikan satu objek. Kalau dikurang 2 objek berarti ada lagi yang dibikin jadi 1 Pak. Ini yang N-1 ini karena kan awalnya ada N objek ya. Kemudian karena A dan B-nya dijadikan satu objek berarti tinggal N-1 objek saja. Kemudian yang -1 ini karena tadi susunannya melingkar gitu. Jadi yang -1 yang kedua ini karena susunannya melingkar ya. Jadi yang dikurangi 1 yang ini karena susunannya itu melingkar begitu. Begitu Angga. Terima kasih Pak. Oke. Kemudian kalau misalkan begini, yang bersebelahan misalkan nggak cuma A sama B, misalkan A, B sama C gitu ya. A sama B, A, B, C-nya pengen deketan gitu ya duduknya. Berarti nanti kalau ada 3 ya A, B, C gitu ya. Ini ketiga orang ini pengen deketan gitu ya. Karena misalkan sahabat karib gitu ya, nggak mau dipisahkan, pengen deketan tiga-tiganya. Berarti nanti yang ini itu dijadikan satu objek. Berarti nanti objeknya tinggal N-2 saja ya. N-2 melingkarnya berarti dikurangi 1 faktorial baru dikali dengan menyusun si ABC-nya. Menyusun si ABC-nya itu sebanyak 3 faktorial. Ya, nanti hasilnya itu 6 dikali dengan N-3 faktorial gitu. Oke, kemudian mungkin lagi bisa juga ada kemungkinan yang lain, misalkan A sama B itu pengen berdekatan, kemudian C sama D juga pengen berdekatan. Ya. A sama B berdekatan, C sama D juga berdekatan. Berarti AB-nya kita jadikan satu objek, C sama D-nya juga kita jadikan satu objek. Ya. Berarti nanti tinggal objeknya itu tinggal N-2, ya. Kemudian melingkarnya berarti dikurangi 1. Kemudian A sama B-nya kita susun itu 2 faktorial, C sama D-nya kita susun 2 faktorial juga ya. Nanti jadinya 4 dikali N-3 faktorial. Oke, saya beri kesempatan kepada Abdul Romdoni, silahkan. Ya, baik Pak, saya izin bertanya. Ya. Untuk yang bagian C Pak, bisa diulangi lagi Pak? Ya, jadi untuk yang bagian C, untuk yang tidak bersebelahan, itu sebetulnya tinggal semua kemungkinan saja. Ya, semua kemungkinan itu artinya A sama B-nya bersebelahan atau tidak bersebelahan, bisa keduanya, dikurangi dengan banyaknya cara A dan B-nya bersebelahan. Ya. Jadi kita hapus cara-cara A dan B-nya bersebelahan. Pasti nanti akan dihasilkan A dan B-nya itu tidak bersebelahan gitu. Contohnya misalkan seperti ini ya. Misalkan ini susunannya yang memanjang dulu aja gitu ya. Yang memanjang itu misalkan yang memanjang misalkan ada 4 ya. Misalkan di sini A, B, C, D gitu ya. Ini misalkan duduknya memanjang dulu ya. Kemudian ada 4 objek gitu ya, A, B, C, D. Kan bisa A, B, C, D, kemudian bisa bisa A, B, C, D, bisa apa ya? A, C, B, D, sebentar. Bisa A, B, C, D, bisa A, B, D, C, bisa A, C, B, D, A, C, D, B, bisa A, D, B, C, A, D, C, B. Kemudian bisa B, A, C, D,
BADC, CAD, BCDA, BDAC, BDCA, kemudian CABD, CADB, CBAD, CBDA, CDAB, CD, CDBA, kemudian DABC, kemudian DACB, kemudian DBAC, BCA, DCAB, DCBA. Ya. Ini contohnya misalkan kita punya 4 objek ya ABCD duduknya memanjang, misalkan seperti ini ya duduknya memanjang. Kalau tidak ada batasan apapun, ini kalau kita hitung ini ada 6 kali 4, itu ada 24 ya. Itu tanpa batasan apapun ya. Kemudian kalau A dan B-nya harus bersebelahan, A dan B harus bersebelahan itu ada berapa cara nih? 1, 2, mana lagi 3, 4, ya. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi misalkan di sini A dan B bersebelahan itu ada 12 ya. Berarti A dan B tidak bersebelahan itu ada berapa ya? A dan B tidak bersebelahan itu berarti yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi yang tidak bersebelahan itu 12 ya. Jadi logikanya seperti ini ya. Jadi 24 ini semua kemungkinan itu A dan B-nya bersebelahan sama tidak bersebelahan ya. Tinggal dikurangi dengan yang AB-nya bersebelahan ya. AB-nya bersebelahan ini ada 12. Berarti A dan B-nya tidak bersebelahan, tinggal semua kemungkinan dikurangi dengan banyaknya AB yang bersebelahan. Itu pasti A dan B-nya itu tidak bersebelahan. Seperti itu logika berpikirnya. Bagaimana tadi Abdullah Ramdhani? Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Sudah terjawab. Kemudian dilihat di chat. Ya. Oke, yang pertama cara dapat N-3 dikurang N-2 faktorial. Oh ini tadi pakai ini aja apa? Kalau misalkan kita punya AB dikurangi AC, itu kan bisa kita buat jadi A dikali dengan B. Kalau misalkan kita punya AC dikurangi BC, itu bisa kita buat jadi A min B dikalikan C gitu ya. A-nya di sini tadi N-1, C-nya itu N-2 faktorial. Ya. Kemudian B-nya di sini 2, C-nya itu N-2 faktorial. Ya. Jadinya A dikurangi B itu berarti N-1 dikurangi 2 dikali dengan C-nya itu N-2 faktorial. Makanya jadi N-3 dikali N-2 faktorial. Kalau N-1 faktorial bisa jadi N-1 kali N-2 faktorial ya. N-1 faktorial itu bisa jadi N-1 dikali N-2 faktorial. Jadi kalau kita punya 5 faktorial itu bisa kita buat jadi 5 dikali 4 faktorial gitu ya. Karena kan 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi yang 4 kali 3 kali 2 satunya bisa kita tuliskan jadi 4 faktorial. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. Kenapa yang N-1 faktorial itu jadi dikali N-2 faktorial? Oh, ini tadi ya. Jadi N-1 faktorial itu sama dengan N-1 kali N-2 faktorial. Jadi contohnya 5 faktorial itu bisa kita buat jadi 5 dikali 4 faktorial. Ya. Jadi dikali dengan yang sudah berkurang 1 ini. Ya. N-1 berkurang satunya kan N-2 faktorial. Gitu. Oke, kemudian
Oke, tadi yang C sudah dijelaskan ya. Oke. Justru ini C ini caranya paling cepat ya. C ini paling cepat karena A dan B-nya sudah dikerjakan, jadinya tinggal A dikurangi B saja ya. Jadi untuk yang C itu sebetulnya jawabannya ya tinggal n-1 faktorial dikurang 2 n-2 faktorial saja gitu. Oke, bagi yang mau melaksanakan ibadah sholat zuhur dipersilahkan. Oke, Angga ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan. Mohon izin Pak, itu Ya. yang ABC dikurang 2, sedangkan AB dengan CD itu dikurang 2 juga. Kenapa Pak? Oh, yang mana? Yang mana? Ini Pak, Oh, yang hijau. Ya. Ini. Ya Pak. Iya, jadi oke, katakanlah n-nya 10 ya. Gampangnya aja deh, n-nya 5 aja deh. N-nya 5 gitu ya. N-nya 5 itu katakanlah A, B, C, D, E. Kalau misalkan ABC itu dijadikan satu objek, ya ABC ini dijadikan satu objek, berarti kan tinggal ABC, DE gini ya. Berarti kan tinggal berapa objek nih? Tinggal 3 objek. 3 objek itu dapat dari mana sih? 3 objek itu tinggal 5 dikurangi 2 saja ya, karena ada 2 objek yang berbeda bergabung dengan satu objek yang lain gitu ya. Kemudian kalau misalkan AB-nya bergabung satu objek, CD-nya bergabung satu objek, kemudian E-nya tidak, ya ini ada berapa objek? Ada 3 juga. 3-nya dapat dari mana? 5 dikurangi 2. Ya, jadi walaupun ABC di sini, kemudian yang di sini AB sama CD, keduanya tinggal jadi n-2 objek saja. Ini n-2, yang ini juga n-2 objek gitu. Seperti itu, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, dari Hasna ini ada pertanyaan terkait soal latihan terstruktur ya atau tugas ya. Saya lupa terkait laboratorium ya. Jadi di sini ada 5 laboratorium disusun secara melingkar. 5 laboratorium ini kita bisa anggap sebagai 5 objek gitu ya. 5 objek disusun secara melingkar. Kemudian lab komputasi itu harus diapit oleh lab fisika sama lab meteorologi. Oke, nah supaya komputasinya itu diapit oleh fisika sama meteorologi, triknya sama saja, komputasi fisika sama meteorologinya kita jadikan satu objek terlebih dahulu. Ya. Makanya nanti jadi tinggal 3 objek saja ya, tinggal 3 objek yang akan disusun secara melingkar ya, nanti jadinya tinggal 3 dikurangi 3 dikurangi 1 faktorial. Ini menyusun 3 objek secara melingkar ya. Jadi objek yang pertamanya adalah lab biologi, objek yang keduanya adalah lab kimia, objek yang ketiganya adalah tadi kesatuan antara fisika, komputasi sama meteorologi. Nah, kemudian baru kita susun lab komputasi, fisika, sama meteorologi. Nah, karena komputasi itu harus diapit oleh fisika sama meteorologi, berarti ada 2 kemungkinan ya, bisa fisika komputasi meteorologi atau meteorologi komputasi fisika ya. Jadi nggak boleh seperti komputasi fisika meteorologi, nggak boleh seperti ini karena komputasinya harus diapit sama fisika sama meteorologi. Jadi nanti sebetulnya tinggal dikali dengan 2 cara saja. Jadi jawabannya seperti ini, Hasna. Bapak, kalau jawabannya hanya 2 cara saja tuh salah. Nggak sih, Pak? Soalnya ada di penjelasannya tuh katanya tuh itu, Pak.
menggunakan aturan penggandaan. Nah, itu maksudnya tuh diapain gitu, Pak? Sebentar. Hukum penggandaan ini ada di sininya. Ya. Jadi yang pertama itu adalah menyusun 3 objek, kemudian dilanjutkan dengan menyusun lab fisika, kimia, sama meteorologi di dalam satu kesatuan objeknya tadi. Gitu. Jadi hukum penggandaannya digunakan di sini, ya dikali di situ. Jadi kalau kita buat posisinya melingkar seperti ini, ya. Jadi kan ada 3 objek ya, bisa biologi, kemudian kimia, ya. Kemudian di dalam satu objek di sini ini harus ada ini fisika, kemudian komputasi sama meteorologi gitu. Jadi pertama yang kita susun secara melingkar itu 3 objek ya, biologi, kimia sama satu kesatuan objek ini ya. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun fisika, komputasi sama meteorologi dalam satu objek ini, dan susunannya ini secara mendatar dan komputasinya harus di tengah-tengah, harus diapit. Jadi karena dilanjutkan ya berarti kita gunakan hukum penggandaan dikali seperti itu, Hasna. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjutkan dulu ke nomor 3 ya. Saya copy soalnya terlebih dahulu. Oke, di sini soalnya mirip seperti soal yang materi pertemuan sebelumnya ya. Di sini ada 10 buah lukisan mau dipajang di N ruangan ya, sehingga tidak ada ruangan yang mendapatkan lebih dari 1 lukisan ya. Nah, bedanya apa yang di sini dengan soal di materi sebelumnya ya? Di materi sebelumnya lukisannya itu berbeda ya. Jadi ke-10 lukisannya itu berbeda kalau di materi sebelumnya ya. Jadi kalau yang di materi kombinatorika 1 itu lukisannya ada berbeda. Jadi lukisan pertama, lukisan kedua, lukisan ketiga, dan seterusnya sampai lukisan ke-10. Semua lukisannya itu berbeda. Sementara di materi kombinatorika yang kedua di sini, lukisannya itu identik. Jadi nggak bisa dibedakan ke-10-nya. Jadi lukisan 10 lukisannya sama-sama gitu ya. 10 lukisannya itu sama semua, identik, tidak bisa dibedakan. Nah, kalau di materi kombinatorika 1 itu kita gunakan permutasi ya. Jadi masih ingat dulu jawabannya yang A itu permutasi 14-10, yang B itu jawabannya permutasi 10-6 ya. Ini untuk yang materi sebelumnya ya. Nah, sekarang di materi ini ke-10 lukisannya itu identik sama semua ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau lukisannya berbeda ya, kalau lukisannya berbeda, ruangan 1 dapat lukisan 1, ruangan 2 dapat lukisan 2, itu beda dengan kalau ruangan 1 dapat lukisan 2, ruangan 2 dapat lukisan 1. Jadi kalau berbeda itu misalkan di ruangan ke-1 dapat lukisan ke-1, ruangan kedua dapat lukisan kedua, itu beda ya atau tidak sama ya. Tidak sama dengan kalau ruangan ke-1 dapat lukisan kedua, ruangan kedua dapat lukisan ke-1. Itu tidak sama ya. Artinya apa? Artinya urutan itu diperhatikan. Nah, kalau yang di sini ya, kalau ruang pertama dapat lukisan, ruang kedua dapat lukisan, itu sama saja dengan ruang 1 dapat lukisan, ruang kedua dapat lukisan ya. Karena lukisannya kan nggak bisa dibedakan, semua lukisannya itu sama ya. Artinya di sini urutan itu tidak diperhatikan. Urutan tidak diperhatikan. Berarti di sini kira-kira
Untuk yang 3A pakai apa ya? Bukan permutasi melainkan kombinasi ya, karena urutannya itu tidak diperhatikan ya. Jadi untuk jawaban yang A, oke, jadi kita punya 14 ruangan ya. Kita hanya punya 10 lukisan saja, berarti kan kita harus memilih 10 dari 14 ruangan yang akan dipajang lukisan. Oke, coba kita cek slide kombinasi seperti apa ya. Oke, bisa sebagai kombinasi itu kan cara menyeleksi atau mengambil atau memilih ya. Kita pakai kata memilih, cara memilih sebanyak R dari sekumpulan N objek yang berbeda dengan syarat urutan tidak diperhatikan dan pengulangan juga tidak dibolehkan ya. Artinya di sini N-nya itu apa? Objek yang berbedanya adalah ruangan ya. Jadi kita mau memilih sebanyak 10 ruangan dari 14 ruangan yang berbeda ya, yang akan kita pajang lukisan karena kita hanya punya 10 lukisan saja ya. Dengan syarat urutannya tidak diperhatikan ya, artinya ketika kita memilih ruangan 1 dan ruangan 2 gitu ya sebagai yang akan dipajang lukisan, itu sama saja dengan memilih ruangan 2 dan ruangan 1. Jadi urutan itu enggak diperhatikan ya. Kemudian pengulangan juga tidak diperbolehkan, artinya tidak ada 2 lukisan yang dipajang ke dalam satu ruangan. Ya. Atau ungkapan yang lain itu bisa menempatkan R objek yang identik ke dalam N posisi mendatar. Ya. Bisa juga kita pandang R objeknya ini adalah 10 lukisan yang identik ya, ke dalam N posisi. N posisi ini artinya N ruangan. Ya. Jadi untuk jawaban yang ini, jawaban yang A, itu kita jawab sebagai kombinasi 14-10. Kombinasi 14-10 itu 14 faktorial dibagi dengan 10 faktorial, 4 faktorial. Yang kalau kita jabarkan, ini 14 dikali 13 kali 12 kali 10 dibagi dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini 11, sorry. Oke, kemudian yang B ya. Yang B kalau ruangannya ada 6. Nah, kita punya 10 lukisan yang sama ya. 10 lukisan yang sama, kita mau pajang ke 6 ruangan dan setiap ruangan itu hanya boleh satu saja lukisan, nggak boleh ada 2 lukisan ya. Berarti ada berapa cara ya? Oke, karena lukisannya itu sama semua ya. Semua ruangan pasti akan dapat lukisan ya, dan lukisannya itu akan sama semua, berarti hanya berapa cara? Hanya ada satu cara saja ya. Caranya apa? Satu cara itu ya semua ruangan itu dapat lukisan R1, R2, R3, R4, R5, R6, semua dapat lukisan yang sama. Ya. Dan ini tidak bisa diatur apa-apa lagi, ya. Hanya ada satu cara saja. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk yang nomor 3. Oke, silakan Angga. Mohon izin Pak, saya masih kurang ngerti kenapa itu beda dengan permutasi Pak. Kan tadi kan karena bilang lukisannya identik, nah habis itu saya bingung lagi Pak. Iya, jadi kalau kita perhatikan di slide-nya ya,
Ini untuk yang kombinasi. Kombinasi itu bisa kita artikan sebagai menempatkan R objek yang identik ke dalam N posisi mendatar. Ya. Jadi karena kita punya 10 lukisan yang sama, yang identik ke dalam 14 ruangan, makanya kita gunakan kombinasi. Ya. Kalau misalkan R objeknya itu berbeda, ya, ini adalah ungkapan lain dari permutasi. Ya. Jadi permutasi sama kombinasi itu bisa dibedakan dari sini juga ya. Jadi kalau permutasi itu kalau kita mau menempatkan R objek yang berbeda ke dalam N posisi mendatar. Ya. Sementara kalau kombinasi itu kita menempatkan R objek yang identik ke dalam N posisi yang mendatar begitu. Jadi kalau objeknya identik itu kita gunakan kombinasi di sini. Sudah jelas, Pak. Oke. Ya, jadi untuk yang nomor 3B itu hanya ada satu cara saja karena lukisannya itu sama semua ya, dan banyaknya lukisan itu lebih banyak dibandingkan dengan banyaknya ruangan. Ya, jadi semua ruangan itu pasti dapat lukisan dan lukisannya dapat sama semua gitu ya. Sehingga hanya ada satu cara saja. Kalau misalkan yang pertemuan sebelumnya itu permutasi 10-6 karena lukisannya itu beda-beda ya. Jadi bisa ruang 1 dapat lukisan 1, ruang 2 dapat lukisan 2, atau misalkan ruang 1 dapat lukisan 2, ruang 2 dapat lukisan 1, itu susunan yang berbeda ya. Sementara kalau di sini karena lukisannya sama semua seperti ini ya, tidak ada perbedaan, kita tidak bisa menyusun apa-apa lagi, berarti hanya ada satu cara saja. Lukisannya mau ditukar-tukar gitu ya, lukisan ruang 1 pindah ke ruang 2, lukisan lukisan di ruang 2 pindah ke ruang 1, itu akan menghasilkan hal yang sama karena lukisannya sama gitu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4 dulu ya. Oke, di sini terdapat N pasangan suami istri pada suatu pesta. Setiap orang itu berjabat tangan dengan setiap orang lain selain pasangannya. Ya. Tentukan banyaknya jabat tangan yang terjadi. Oke, sebetulnya sebelum ke hal yang umum, kita bisa lihat dulu kalau misalkan ada dua pasangan ya. Kalau misalkan kita punya N-nya cuma 2 gitu ya, 2 pasangan. Katakanlah A sama B itu suami istri, kemudian C sama D itu suami istri gitu ya, ada 2 pasangan. Jabat tangannya kan setiap orang berjabat tangan dengan orang lain selain pasangannya ya. Jadi A sama C jabat tangan ya, A sama D jabat tangan, kemudian B sama C jabat tangan, B sama D jabat tangan. Ya, jadi kalau N-nya 2, ada berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Ada 4. Ya, ada 4 jabat tangan yang terjadi. Jadi A sama B nggak jabat tangan ya, karena mereka suami istri. C sama D juga nggak jabat tangan karena mereka suami istri. Jadi di sini jabat tangannya terjadi hanya kepada orang lain yang bukan pasangannya saja. Nah, gimana kalau N-nya itu secara umum ya? Nah, ini bisa kita gunakan ide seperti soal nomor tadi itu, sorry. Tadi seperti nomor yang A dan B bersebelahan ya, duduk bersebelahan. Jadi A dan B bersebelahan, A dan B tidak bersebelahan. Ini kan sebetulnya dari 2 pasangan ini bisa kita pasang-pasangkan seperti ini ya. Jadi A berpasangan sama B, kita pasang kita buat pasangan ya, 2 pasangan dari 4 objek ini A, B, C, D ya. Jadi A sama B, A sama C, A sama D, kemudian B sama C, B sama D, C sama D gitu ya. Ini semua
yang bisa kita lakukan untuk memasangkan ke 4 objek ini. Ya. Nah, tinggal dari sini 4 itu bisa kita peroleh dari 6 ini ya, dikurangi dengan yang mereka yang suami istri. Pasangan suami istri itu A sama B, C sama D. Ya. Jadi 6 dikurangi dengan 2. Jadi 4 itu bisa kita peroleh dari 6 dikurangi 2. Ya. Jadi kita buat dulu semua pasangannya dikurangi dengan pasangan-pasangan yang suami istri. Gitu ya. Oke, 6 ini bisa diperoleh dari apa sih? Kita kan punya 4 objek di sini ya. 4 objek, kemudian kita pilih 2 supaya dapat pasangan. Ya. Nah, urutannya diperhatikan tidak. Ya. A sama B jabat tangan dengan B sama A jabat tangan kan sama saja ya. Jadi urutannya tidak diperhatikan sehingga ini adalah kombinasi. Jadi 6 ini bisa kita peroleh dari apa? Dari kombinasi berapa? Kombinasi 4, 2 ya. Kombinasi 4, 2 itu 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 2 faktorial. 4 kali 3 dibagi dengan 2 kali 1. Kemudian 2 ini diperoleh dari mana sih? 2 ini diperoleh karena ada 2 pasangan suami istri ya. Jadi sebetulnya C42 ini dapatnya dari mana sih? C42 itu objeknya ada berapa? Objeknya itu karena ada 2 pasangan berarti ada 2 kali 2 objek ya. Jadi ada 4 ya. Jadi 4 itu bisa kita peroleh dari 2N. Kemudian ini memasangkannya 2, ya, jadi 2N2 sama 2 ini diperolehnya dari banyaknya pasangan N. Jadi kita bisa berpikir secara deduktif ya dari yang induktif, sorry ya, dari yang khusus terlebih dahulu kemudian kita perumum. Jadi untuk yang ini ya, itu bisa kita peroleh dari kombinasi 2N2 ya. Ini adalah banyaknya pasangan yang bisa kita bentuk dari dari 2N orang ya. Jadi karena tadi ada N pasangan berarti ada 2N orang ya. 2N orangnya kita pasang-pasangkan 2 ya, berarti itu artinya semua orang jabat tangan termasuk ke suami istrinya ya, jabat tangan juga. Tapi kan di sini kita kurangi dengan banyaknya jabat tangan suami istri, itu berarti banyaknya pasangan suami istrinya, berarti dikurangi N. Jadi jawabannya itu seperti ini. Ini bisa kita jabarkan secara aljabar ya. C2N2 itu 2N dikalikan 2N min 1 ya, dibagi dengan 2 dikali 1. Ini seperti yang 4 kali 3 dibagi dengan 2 kali 1. Dikurangi dengan N. Ini sama dengan N kali 2N min 1 dikurangi N. Ini bisa N-nya bisa kita keluarkan jadi 2N min 1 dikurang 1. Ini bisa kita buat jadi N dikali 2N min 2. Ya, atau N kali N min 1 dikali 2. 2N kali N min 1. Jadi yang C2N2 ini tadi adalah banyaknya pasangan yang bisa kita bentuk ya dari 2N orang ya, termasuk pasangan suami istri ya, dikurangi dengan N ini adalah banyaknya pasangan suami istri ya. Berarti yang terbentuk adalah pasangan yang bukan suami istri ya. Jadi jabat tangan di sini kan terjadi untuk pasangan yang bukan suami istri. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk yang nomor 4. Jadi kalau misalkan bingung secara umum, ya kita buat secara khususnya terlebih dahulu. Jadi N-nya sama dengan 2, bagaimana gitu ya. Di sini ada pasangan suami istri AB sama pasangan suami istri CD gitu ya. Jabat tangan itu kan bisa terjadi A sama C, A sama D, B sama C, B sama D, itu ada 4. Nah ini bisa kita peroleh dengan cara apa? Dengan cara kita pasangkan dulu aja semuanya, baik itu suami, istri, ataupun bukan. Ya. Kemudian dikurangi dengan banyaknya yang pasangan suami istri.
Jadi mungkin lebih enaknya kita buat pakai pulpen yang berbeda ya. Jadi yang AB sama CD-nya kita buat warna merah gitu ya. Ini AB, CD. Ya ini AB, CD. Oke, jadi yang AB, CD ini kan pasangan suami istri. Dalam hal ini tidak berjabat tangan ya. Jadi yang berjabat tangan yang bukan pasangan suami istri saja di sini. Nah, ini dapatnya 6, 2. 6 itu dapat dari mana sih? 6 itu dapat dari kombinasi 4, 2. Ya, karena ada 2 pasangan berarti ada 4 orang, ya, 4 objek. Kemudian dipilih 2. Ya. Dipilih 2 ini kenapa kombinasi? Karena tadi urutannya itu tidak diperhatikan. Artinya A sama B jabat tangan sama saja dengan B dan A jabat tangan. Jadi urutannya itu tidak diperhatikan. Mau AB, mau BA itu sama saja. Ya, artinya kita gunakan kombinasi. Urutannya tidak diperhatikan. Ya. Kemudian ini yang banyaknya pasangan suami istri ya, tinggal banyaknya itu ada sebanyak N saja. 4-nya dapat dari mana? Tadi 4 objek itu dapat dari 2 kali banyaknya pasangan ya. Jadi kalau banyaknya pasangannya ada sebanyak N, berarti banyaknya orangnya itu ada sebanyak 2N. Oke, kita lanjutkan dulu saja ya ke nomor berikutnya, ke nomor 5. Oke, nomor 5 ini tentukan banyaknya bilangan bulat positif 5 digit, sedemikian sehingga setiap digit itu lebih besar dari digit di sebelahnya. Oke, jadi kan kita punya 10 angka ya, 1, 2, 3, sampai 10. Ya. Sampai 9. Dari 0 sampai 9. Kita punya 10 angka dari 0 sampai 9. Nah, dari 10 ini kita mau, karena ini bilangan bulat positifnya, setiap digit lebih besar dari digit di sebelah kanannya. Ya. Artinya semua digitnya itu pasti berbeda ya, karena setiap digit itu lebih besar dari digit sebelah kanannya. Contohnya apa sih? Contohnya misalkan bilangan 87.530 ya. Ini kan bilangan bulat positif 5 digit, di mana setiap digit itu lebih besar dibandingkan digit di sebelah kanannya. Jadi pasti semua digitnya itu berbeda. Nah, untuk mendapatkan bilangan bulat positif 5 digit ini kan kita perlu 5 angka yang berbeda. Ya. Nah, dari 10 angka yang kita miliki, itu kita ambil saja 5 angka yang berbeda. Ya. Jadi dari 10 angka itu kita ambil atau pilih 5 angka yang berbeda. Misalkan kita pilih angkanya itu angka misal ya. Misal yang kita pilih 5 angkanya itu 0, 3, 5, 7, sama 8 gitu ya. Nah, angka yang bisa kita bentuk dari 5 angka ini angka apa saja? Hanya ada satu angka, yaitu 87. Hanya satu bilangan saja, 87.530. Kita nggak bisa bikin bilangan yang lain. Kita nggak bisa bikin bilangannya 78.530. Nggak bisa. Kenapa? Karena kan setiap digit harus lebih besar dari digit yang di sebelah kanannya. Ya. Artinya apa? Artinya urutan itu berarti nggak kita memilih 03578 sama memilih 03587 itu sama saja tidak? Sama saja ya, karena bilangan yang terbentuk pasti hanya akan 87.530. Artinya urutan itu tidak diperhatikan. Ya. Jadi dari 10 angka ini kita pilih 5 angka dan urutannya itu tidak diperhatikan. Ya.
memilih angka berapapun urutannya pasti akan seperti ini ya, urutannya pasti digit yang paling besar itu ada di paling kiri, digit yang paling kecil pasti ada di paling kanan ya. Nah, berarti ini konsep apa yang bisa kita gunakan, yaitu kombinasi ya. Jadi jawabannya kita gunakan kombinasi 10 5. Jadi jawaban untuk soal ini adalah kombinasi 10 5. Kita memilih 10 angka, kita memilih 5 angka yang berbeda dari 10 angka yang berbeda di mana urutannya tidak diperhatikan. Kenapa urutannya tidak diperhatikan? Karena 5 angka itu ketika kita pilih pasti akan menghasilkan bilangan yang sama saja. Jadi mau memilih 03578, mau memilih 35 misalkan 087 ya. Ini dua hal yang sama saja ya, sama-sama akan menghasilkan bilangan 87.530. Jadi di sini urutan itu tidak diperhatikan ya. Urutan tidak diperhatikan. Hasilnya akan sama saja ya, bilangannya itu akan 87.530. Oke, silakan Ranti Dian, ada yang ditanyakan? Iya Pak, izin tanya ya buat yang nomor 4, mau make sure lagi. Nah, itu tuh berarti cara cari jawaban yang nomor 4 tuh kombinasi 2N2 min N gitu kan ya Pak? Iya, betul. Jadi jawabannya yang ini. Itu tuh rumus itu tuh berlaku mutlak untuk seluruh soal yang bentuknya seperti itu atau untuk soal ini aja ya Pak? Makasih Pak. Ya, soal yang lain seperti apa ya Ranti Dian ya? Maksudnya soal yang bentuknya kayak gitu juga loh Pak, gitu. Ya, yang seperti apa contohnya? Bentuknya yang seperti ini juga. Ya, sama yang kayak gitu, tapi misalnya yang ditanyainnya yang lain gitu. Maksudnya ceritanya ya, bukan jabat tangan misalkan. Iya. Ya, jadi misalkan apa ya yang bukan jabat tangan? Apa misalkan? Papasan mungkin? Kenapa? Berpapasan? Oh iya, berpapasan. Ya bisa juga. Atau misalkan apa namanya? Misalkan ada yang pasangan suami istri pada suatu apa misalkan pesta, kemudian ada dua orang yang mendapatkan door prize gitu ya, dua orang yang mendapatkan door prize yang dimana dua orang itu bukan pasangan suami istri gitu ya, door prize-nya sama misalkan gitu ya. Jadi mau si A dan si C yang dapat door prize ataupun si C dan si A yang dapat door prize itu kan sama saja ya, karena door prize-nya misalkan sama. Ya nanti jawabannya akan sama seperti ini juga gitu. Jadi begitu bentuknya sama tapi misalkan ceritanya berbeda ya jawabannya akan tetap sama seperti itu Ranti. Oke Pak, makasih banyak. Berarti rumusnya berlaku buat semua yang bentuk soalnya kayak gitu ya Pak? Iya. Makasih banyak Pak. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi dulu ya ke nomor 6. Saya copy dulu soalnya. Nomor 6 di sini ada suatu kos memiliki 3 buah kamar. Ya. Setiap kamar itu dapat dihuni oleh 3 atau 4 mahasiswa. Kemudian ada 10 mahasiswa yang mau menyewa semua kamar yang ada di dalam kos tersebut. Ya. Tentukan banyaknya cara mengalokasikan ke 10 mahasiswa tersebut ke 3 buah kamar yang tersedia. Perhatikan bahwa ini adalah masalah distribusi yang berkapasitas ya. Jadi kita mau mendistribusikan 10 mahasiswa ke 3 kamar ya, di mana ketiga kamar ini kapasitasnya 3 atau 4 mahasiswa ya. 3 atau 4 mahasiswa. Jadi isinya bisa 3 bisa 4 mahasiswa ya. Oke, kalau kita perhatikan di slide-nya, kita kembali ke slide tentang distribusi berkapasitas.
Oke, nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau kita punya n buah objek, kita mau distribusikan ke wadah ya, di mana masing-masing wadah itu punya kapasitas N1, N2 sampai NK, nanti rumusnya seperti ini ya. Yang rumusnya itu sama seperti rumus permutasi berjenis. Oke, berarti di sini kamarnya itu bisa 3, bisa 4 ya. Karena ada 10 mahasiswa, berarti kan formasinya itu 3, 3, 4 ya. 3, 3, 4. Nah, yang 4 itu kan bisa kamar 1, bisa kamar 2, bisa kamar 3. Berarti di sini ada pilihan, ada opsi. Berarti kita buat alternatif ya. Jadi kita coba buat alternatif ya. Alternatif yang pertama, kamar 1 isinya 4 orang gitu ya, 4 mahasiswa, kamar 2 isinya 3, kamar 3 isinya 3 mahasiswa gitu ya, karena ada 10 mahasiswa. Alternatif yang kedua itu kalau misalkan kamar 1-nya 3 mahasiswa, kamar 2-nya 4 mahasiswa, kamar ketiganya 3 mahasiswa. Alternatif yang ketiga, kalau kamar 1-nya 3 mahasiswa, kamar 2-nya 3 mahasiswa, kamar ketiganya 4 mahasiswa. Oke, berarti untuk yang alternatif pertama ini ada berapa banyak ya? Ada 10, 4, 3, 3. Alternatif kedua itu ada 10, 3, 4, 3. Alternatif yang ketiga itu 10, 3, 3, 4. Oke, dan ini kita tinggal jumlahkan saja ya, karena kita gunakan alternatif, nanti kita gunakan hukum penjumlahan, ya, jadi kita jumlahkan. Berarti yang pertama itu kan 10 faktorial dibagi 4 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial ya yang pertama. Yang kedua itu 10 faktorial dibagi 3 faktorial, 4 faktorial, 3 faktorial. Yang terakhir itu 10 faktorial per 3 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial. Ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi sama sebetulnya 3 kali 10 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial. Ini sama dengan bisa kita sederhanakan jadi 10 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial. 3 dibagi 3 faktorial itu jadinya 1/2 faktorial ya. Jadi kalau kita punya 3 dibagi 3 faktorial itu 3 dibagi 3 kali 2 faktorial. 3-nya bisa kita coret gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah ini ya secara sederhana. Untuk yang nomor 6. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, kita lanjutkan dulu saja ya ke nomor 7. Nomor 7 di sini misalkan di suatu kota itu ada 20 SMA negeri. Ya. Kemudian 5 orang dosen dari program studi yang berbeda masing-masing akan melaksanakan suatu kegiatan di salah satu SMA negeri yang ada di kota tersebut. Tentukan banyaknya cara menyebar ke 5 dosen tersebut ke 20 SMA negeri apabila tanpa batasan apapun. Ya. Artinya di sini setiap SMA negeri itu tidak punya kapasitas, ya. Tidak punya batasan kapasitas, ya. Jadi tidak terbatas. Berarti untuk yang nomor A, ya, untuk yang nomor A ini bisa kita gunakan konsep distribusi tanpa syarat kapasitas. Ya. Jadi kalau kita mau mendistribusikan N objek ke K wadah yang berbeda, tanpa syarat apapun itu tinggal K pangkat N saja ya. Banyaknya objek, banyaknya wadah dipangkatkan banyaknya objek. Jadi di sini berarti banyaknya objeknya berapa? Banyaknya objeknya 5 ya. Jadi di sini K-nya tadi N-nya
objek ya, N-nya 5 dosen, kemudian wadahnya ada berapa di sini? Wadahnya ada 20 ya, ada 20 wadah. Ya, wadahnya ini adalah SMA dan tidak ada batasan kapasitas. Oke, berarti jawabannya berapa ini untuk yang A? Tadi untuk distribusi tanpa batasan kapasitas itu adalah banyaknya wadah dipangkatkan banyaknya objek, K pangkat N. Berarti jawabannya adalah 20 dipangkatkan 5. Sebetulnya ini bisa juga kita gunakan hukum penggandaan ya. Hukum penggandaan. Jadi operasi yang pertama adalah memilih SMA untuk dosen pertama. Memilih SMA untuk dosen pertama ada berapa? Ada sebanyak 20 SMA. Kemudian dilanjutkan dengan memilih SMA untuk dosen yang kedua. Dosen yang kedua ada berapa pilihan SMA? Tetap ada 20 ya. Kenapa? Karena SMA-nya di sini tidak punya batasan kapasitas. Jadi bisa menampung berapapun dosen yang akan melaksanakan kegiatan di SMA tersebut. Jadi tetap 20. Kemudian dilanjutkan memilih SMA untuk dosen ketiga, 20 SMA juga, dosen keempat 20, dosen kelima juga 20. Berarti 20 pangkat 5. Jadi bisa pakai hukum penggandaan seperti ini, ya. Bisa juga menggunakan langsung rumus distribusi tanpa batasan syarat kapasitas. Kemudian yang B. Yang B kalau setiap SMA negeri mendapatkan maksimum 1 dosen. Oke, berarti kita tinggal gunakan hukum penggandaan ya, seperti yang ini. Dosen pertama ada 20 SMA. Kemudian kalau salah satu SMA ini sudah digunakan oleh 1 dosen, berarti tinggal 19 SMA saja untuk dosen yang kedua karena di sini maksimum 1 dosen saja untuk setiap SMA. Jadi tinggal 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16. Atau kita gunakan ini sebetulnya adalah permutasi ya, permutasi 25. Permutasi 25 itu artinya apa? Ya, artinya kita mau memilihkan dosen untuk SMA. Jadi saya share dulu. Saya coba share slide yang minggu lalu tentang permutasi. Oke, di sini ini slide yang permutasi. Jadi permutasi berukuran 5 dari 20 objek itu bisa kita artikan sebagai menyeleksi 5 dari sekumpulan 20 objek yang berbeda. Jadi kita punya 20 objek yang berbedanya itu adalah 20 SMA. Dari 20 SMA itu kan kita seleksi 5 SMA ya, 5 SMA untuk menjadi tempat kegiatan para dosennya ya. Ada 5 dengan syarat urutan diperhatikan, artinya kenapa urutannya diperhatikan? Artinya kalau misalkan SMA 1 diisi oleh dosen 1, kemudian SMA 2 diisi oleh dosen 2, itu berbeda dengan kalau SMA 1 diisi oleh dosen 2, SMA 2 diisi oleh dosen 1. Itu ada susunan yang berbeda, artinya urutannya itu diperhatikan. Berarti kita gunakan permutasi. Oke, jadi yang nomor 7 bisa juga dituliskan sebagai permutasi 25. Oke, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Mohon izin, Pak. Ya, silahkan. Saya masih bingung yang gimana caranya bisa dapat yang A, Pak, dapat itu apa tuh pakai hukum penggandaan, Pak. Itu
gimana Pak? Kenapa Yang 20, ini, 20, yang 20 Ya. kali 20. Ya, Pak. Ya, yang hukum penggandaan ini artinya pertama, karena kan di sini ada 5 dosen ya, ada 5 dosen mau melaksanakan kegiatan di salah satu SMA. Nah, pertama ya kenapa kita gunakan hukum penggandaan di sini? Karena kita mau pertama memilih SMA untuk dosen yang pertama. Jadi operasi yang pertamanya adalah kita pilih SMA untuk dosen yang pertama. Itu ada, karena ada 20 SMA berarti ada 20 pilihan ya untuk dosen yang pertama. Nah, karena tanpa batasan apapun artinya setiap SMA itu bisa saja mendapatkan lebih dari satu dosen gitu ya. Jadi boleh saja ada 2 dosen di kegiatannya di SMA yang sama gitu. Jadi untuk dosen yang kedua, pilihan SMA-nya itu tetap 20 pilihan SMA. Ya. Karena walaupun salah satu SMA itu sudah ditempati oleh dosen yang pertama, SMA tersebut masih bisa menampung dosen yang lainnya. Jadi untuk dosen yang kedua, itu masih ada 20 pilihan SMA juga. Begitupun untuk dosen ketiga, keempat, yang kelima itu masih ada 20 pilihan SMA. Ya, karena tanpa batasan apapun, artinya setiap SMA bisa menampung berapapun dosen, seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Izin bertanya Pak. Ya, silahkan. Untuk yang ini, untuk distribusi tanpa syarat kapasitas itu, udah pasti menggunakan hukum penggandaan sebagai aturan N pangkat R ya Pak? Atau ada hukum lain gitu Pak untuk mengerjakan soal ini? Iya, jadi untuk yang distribusi tanpa syarat kapasitas, ya itu sudah pasti rumusnya, sebentar. Rumusnya adalah yang K pangkat N, yang menggunakan kaidah penggandaan K dikalikan sebanyak N kali. Jadi untuk yang distribusi tanpa syarat kapasitas sudah pasti menggunakan rumus yang K pangkat N ini. Jadi banyaknya wadah dipangkatkan banyaknya objek. Ini sebelumnya kan hukum penggandaan ya, penggandaan K dikalikan K sebanyak N kali. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, karena waktunya sudah mendekati 12:30, saya kira untuk diskusi kuliah hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu saja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.